Acara ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia. Oke, selamat pagi, salam bahagia kerabat Desa Indonesia. Kembali kita di acara Kepoin Desa, kita kepo-kepo tentang desa dalam satu semangat memuliakan desa-desa Indonesia. Pagi ini luar biasa kita kehadiran tamu, Mas Begin, Om Begin, biar kelihatan aku anak muda jadi panggilnya Om. Om Begin, apa kabar? Halo. Baik, Om Koco. Oke. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Masih aktif dengan kegiatan menyelami lautan. Oh, masih dong. Masih. Jadi nyelamnya ada 2 cara sekarang. Apa tuh? Jadi nambah nyelam virtual. Oh, ada nyelam virtual? Jadi bawa pakai kamera gitu ya. Orang bisa ngikutin. Iya betul. Jadi Om Begin turun kemana gitu, orang bisa ikut masuk ke laut gitu ya. Iya. Harus. Udah dicoba itu? Ya, teknologi sekarang. Betul. Udah dicoba? Kalau virtual reality ya dipakai yang ini yang di mata itu aja. Gini. Enggak, maksudnya kalau Om Begin turun gitu kan, kemudian dengan smartphone-nya dipasang kameranya di-on-kan gitu, tembus nggak sinyal? Udah pernah nyoba? Ada alatnya. Ada alatnya itu. Ada. Jadi teknologi penyelaman memang udah kayak di film-film itu, udah canggih sebenarnya. Oh, berarti bisa dong satu waktu TV Desa bikin acara nyelam bareng Om Begin gitu kan. Jadi jam berapa sampai jam berapa Om turun kemana gitu. Jadi orang nonton itu berasa ikut menyelam di lautan. Bisa. Boleh juga itu kapan waktu kita diskusikan. Om. Boleh. Balik ke kita ke topik pilihan judul redaksi yang sudah dibikin ini kan aku ini kan ketemunya di Kepoin Desa dalam 2 bulan terakhir ini kan cuma jadi artisnya aja, sutradaranya kan tim redaksi Om Dian dan teman-teman mengajak generasi muda desa pesisir menjadi penyelam. Aku sih bayanginnya kalau teman-teman di pesisir itu logiknya pasti bersahabat dengan laut dan menyelam atau berenang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Apa nggak semua seperti itu? Nah, ini menarik nih, Mas Koco ya. Jadi ya memang ada hubungan antara teman-teman yang di pesisir dengan laut. Tapi untuk beberapa kasus, ya ada juga anak-anak pesisir itu yang udah nggak bisa berenang. Oh ya? Bahkan ada cerita teman saya itu, ya ada cerita teman saya di Wakatobi itu, anak-anak suku Bajo, di sana yang Bajo kan orang laut itu. Ya. Itu sekarang ada yang nggak bisa berenang. Artinya anak laut nggak bisa berenang? Iya. Pak. Walaupun dia rumahnya itu di atas laut gitu. Ngeri juga. Iya, makanya ini jadi kajian yang menarik juga sebenarnya. Jadi ada pergeseran gitu ya, bahwa orang-orang pesisir itu ya ternyata perlu kita edukasi juga untuk menjadi bagian lingkungannya seperti itu. Tapi mungkin sama juga ketika kita bicara
kita bicara orang gunung nggak bisa panjat pohon gitu ya. Artinya Ya, kan, betul. artinya mungkin hampir sama lah. Aku orang Betul. pegunungan, tapi kalau suruh manjat pohon kelapa aja nggak bisa. Itu artinya kan sama kayak orang pesisir nggak bisa berenang gitu kan. Iya, betul. Itu pilihan yang dia pilih aja gitu. Oke, luar biasa. Tapi kalau kemudian kita bicara menyelam, ya, aku pernah punya pengalaman ketemu dengan salah seorang di daerah Merak gitu kan. Itu ternyata dengan kemampuan dia berenang, tapi masih tradisional juga ya, karena dia tidak pakai tabung tapi pakai kompresor itu ya. Pakai kompresor itu ternyata salah satu masalahnya memang di telinga ya, di telinga. Kemudian, tapi yang menarik adalah kemudian itu jadi profesi, menghasilkan uang karena dia menjual jasa untuk kapal-kapal yang kandas ya, artinya karena dia salah berhitung, kemudian nyangkutlah di karang atau di apa sehingga dia nggak bisa bergerak, kemudian karena kemampuan dia mungkin awalnya di proses bekerja aja, tapi habis itu dia punya bisnis sendiri dan sukses luar biasa. Saya sempat lihat dia punya banyak tanah, dia punya bisnis yang luar biasa. Jadi sebenarnya menyelam pun di samping mungkin kalau kayak Begin ini lebih ke hobi atau mungkin karena keilmuan atau apa. Tapi bisa juga itu jadi profesi ya. Iya, betul. Jadi kalau di selam sendiri sebenarnya dia ada kayak apa ya? Kalau secara profesi kaitannya dengan dunia penyelaman itu ada jenjang karirnya tuh, Om. Nah, jadi kalau untuk rekreasional itu dia untuk paling awal itu dia menjadi dive guide. Nah, dive guide ini yang nganter yang tahu lokasi-lokasi selamnya seperti itu. Nah, dia yang kayak kalau di daratan itu tour guide gitu ya, menunjukkan tempat-tempat dan seterusnya. Oke. Nah, terus? Betul. Nah, di atasnya dia itu ada yang namanya dive master. Apa? Nah, dive master ini yang dive master. Oke. Master selam lah istilahnya, dive master. Nah, dive master ini yang nanti memimpin beberapa dive guide selam di sini, lokasinya di sini, seperti itu. Nah, kemudian ada juga di atasnya ada dive instructor. Nah, nanti ada dive guard, di atasnya ada dive instructor. Dive instructor ini bisa memberikan sertifikasi selam. Untuk penyelam-penyelam baru. Nah, itu untuk profesi secara karir. Nah, secara skill hobi itu ada yang namanya underwater photographer atau underwater videographer. Nah, ini juga menjadi relung baru juga buat orang-orang yang bisa menyelam seperti itu. Nah, jadi itu beberapa profesi yang bisa dikembangkan oleh anak-anak desa ya untuk sebagai aktivitas atau kalau yang ingin berkarir di selam rekreasi. Nah, kalau dari sisi saya orang kampus ya itu bisa juga menjadi scientific diver.
Scientific diver itu gimana? Jadi penyelam-penyelam yang mempunyai kemampuan dalam pengambilan data-data di laut. Oh, oke. Nah, dia masuknya nanti jadi surveyor ya, yang mengambil data, atau dia juga bisa yang menjadi tenaga ahli untuk kegiatan-kegiatan lingkungan, biasanya seperti itu. Lalu ada juga yang tadi sama kayak pengalaman Mas Koco tadi yang ya bagian, kalau itu sebutnya bagian marine ya. Jadi survei-survei bawah laut yang misalnya ada kapal yang kandas misalnya gitu ya. Lalu juga untuk pekerja membersihkan dinding-dinding kapal itu loh. Oh ya, berarti yang bagian-bagian bawahnya itu ya? Ya, itu butuh juga penyelam seperti itu. Nah, jadi pemasangan kabel bawah laut. Ya? Betul. Ada yang untuk ngelas di bawah laut. Nah, itu sudah ranah yang profesional itu. Jadi itu dibayarnya per jam selam dia. Betul, bayarnya per jam. Nah, nanti tergantung. Dan ini ya, ada leveling ininya ya. Oh, untuk melakukan pengelasan berarti ini level ini berarti per jamnya berapa dan seterusnya gitu ya. Artinya untuk jadi profesi sangat terbuka ketika punya kemampuan menyelam. Sangat terbuka. Jadi terutama ya, dan peluang sangat besar sekarang karena banyak sekali lembaga-lembaga yang bisa memberikan sertifikasi gitu ya, dan juga program-program pemerintah juga itu bisa gitu. Seperti itu. Tantangan terberatnya untuk ini berdasarkan pengalaman Om Begin nih. Tantangan terberatnya untuk kemudian teman-teman di pesisir, artinya kan mungkin akan lebih gampang ngajarin orang manjat itu orang-orang pegunungan kan gitu, manjat pohon gitu kan. Lebih gampang ngajarin berenang orang-orang pesisir karena dia sangat dekat dengan air, dengan laut dan seterusnya. Tapi tantangan terbesarnya apa Om sebenarnya untuk kemudian mengajak anak-anak muda pesisir itu untuk kemudian menekuni atau kemudian mempelajari profesi atau pekerjaan terkait dengan selam ini. Apakah mereka merasa bahwa ini selam itu pelatihannya aja mahal, peralatannya mahal, atau mungkin secara minat memang mereka juga sudah mulai berpikir untuk tidak lagi orang pesisir mainnya ke laut, tapi mainnya ke gadget, mamanya dan seterusnya. Silakan Om berbagi cerita, pengalaman Om Begin yang udah berapa tahun ini bergelut dengan dunia selam, pasti lebih lama bergelut dengan dunia selam daripada bergelut dengan tautan hati ya. Ya lumayan 20 tahunan lah untuk untuk selam ini gitu ya. Iya, tantangan terbesarnya sih sebenarnya tadi ya, bahwa beberapa lokasi di awalnya tuh dia sendiri tidak tahu kira-kira belajar nyelam ini habis itu dibawa kemana gitu. Nah itu jadi yang pertama itu. Yang kedua tadi benar Om Koco tadi, bahwa masa jadi seolah-olah kalau kita di laut terus ini mereka menganggap tidak ada perkembangan buat hidup mereka gitu. Di laut aja, masih ke laut aja gitu. Nah itu ini yang edukasi terhadap mereka itu menjadi penting gitu. Dan memang akhirnya banyak juga
desa-desa pesisir itu kayak tadi ya dive guide-nya gitu ya. Kemudian dive masternya itu dari tempat lain, Om. Karena orang lokalnya itu tadi tidak menganggap itu sesuatu profesi yang keren gitu. Artinya hampir sama ketika kita bicara sekarang mencari petani muda juga susah, sulit. Ini sama juga ketika kita bicara bukan nelayan tapi penyelam, itu juga mencari penyelam lokal juga sulit karena memang banyak yang tidak tertarik lagi orang-orang pesisir untuk menjadi penyelam, orang-orang di pegunungan untuk jadi petani, kira-kira gitu kan? Ya, jadi ada beberapa lokasi yang memang yang belum terlalu berkembang wisata di sana gitu ya. Itu seperti itu kondisinya. Tetapi di daerah-daerah yang agak established itu, yang wisatanya terutama wisata baharinya bagus, itu sudah ada kesadaran ke sana. Kesadaran bahwa kita harus punya peran, ambil bagian juga di industri selam di daerah kita gitu. Nah ini itu sudah mulai, tapi ya baru 5-6 tahun inilah seperti itu. Atau mungkin salah satunya karena teman-teman penyelam sendiri kurang proaktif melakukan sosialisasi bahwa jadi penyelam itu keren loh, profesinya banyak juga loh dan seterusnya. Atau sebenarnya sudah cukup proaktif tapi memang membangun kesadaran itu juga bukan pekerjaan yang mudah. Ya, kalau ya itu tantangannya sebenarnya. Bisa jadi memang kita kurang proaktif ya. Jadi target kita itu yang diberikan edukasi selam itu malah orang-orang kota gitu. Oh. Apa karena memang mahal nih? Karena memang merupakan pasar gitu. Apa karena memang mahalnya atau gimana, Om? Ya, pertama memang kalau peralatan itu mahal dan itu kan relatif gitu. Sekarang banyak sekali peralatan yang murah. Terus banyak juga Pemda itu melakukan pelatihan-pelatihan, Om. Oke. Untuk masyarakat pesisir, tetapi yang akhirnya berkecimpung di dunia penyelaman ini nggak banyak juga ternyata gitu. Jadi setiap tahun tuh misalnya di Kepulauan Seribu, di Selayar misalnya, terus di daerah-daerah kepulauan ya, kabupaten pulau itu melakukan pelatihan selam, tetapi ya nggak banyak. Mungkin bisa dikatakan ya kalau dari 20 orang itu yang dilatih, maksimal 5 orang yang terus berkarir seperti itu gitu. Artinya mungkin pada saat pembukaan peserta pelatihan dan seterusnya itu memang belum terseleksi dengan baik bahwa mereka memang minat di situ dan ingin mendalami itu. Ini kan satu cerita yang lain bahwa agenda pelatihan itu lebih pada ya karena ini sudah ada programnya, yang penting gugur tugas aja. Atau ada kemungkinan itu nggak, Om? Iya, betul sekali. Jadi ya biasalah kalau pelatihan itu kan targetnya jumlah peserta kan? Ya, artinya standarisasi pesertanya kadang yang tidak kurang diterapkan, artinya tidak kemudian ada seleksi dulu supaya ketahuan memang selesai dilatih maka kemudian memang dia akan mengembangkan bisnis atau akan berkecimpung dengan bisnis di mana ada terkait dengan dunia selam kan gitu ya. Iya, betul. Jadi ya karena tadi ya yang berminat juga tidak banyak, jadi sulit juga mencari peserta-peserta yang
yang punya passion, yang punya minat ke sana. Padahal dimulai itu dari biasanya sejak SMA misalnya. Jadi khusus anak-anak SMA itu udah dilatih tuh Om. Cuma ya punya apa sih, mungkin keinginan karir pet sendiri seperti itu. Jadi ya tantangan sih kalau menurut saya. Sebenarnya benar, tantangannya di masyarakat pesisirnya. Kalau orang luar, dunia selam secara umum, orang ingin belajar nyelam, itu banyak banget kalau di Indonesia. Banyak banget. Kalau sekarang gini Om, aku pengen tahu nih, kalau umpama nih, ini kan sekarang desa-desa kan diberikan keleluasaan untuk mengembangkan potensi dan seterusnya. Kemudian bicara selam pasti berbeda dengan bicara nelayan kan gitu, karena kalau nelayan kan mencari ikannya dengan perahu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau menyelam kan sisi yang lain. Kalau bicara dalam konteks wisata, maka pasti tidak semua pesisir juga kemudian ini menarik untuk kemudian kita menyelam di situ. Sama seperti bicara pesisir, ya tidak semua tempat itu kemudian bisa dijadikan tempat untuk berselancar kan gitu, karena memang karakteristik gelombang dan seterusnya kan gitu. Nah, pernah nggak Om Bagin dengan teman-teman atau mungkin dengan lembaga pendidikan atau kampus Om Bagin atau mungkin dengan mitra-mitra yang lain melakukan mapping bahwa potensial untuk kemudian ada wisata selam, kemudian potensial untuk kemudian punya pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan selam itu ada di wilayah-wilayah mana. Umpama nih, kalau di dekat pelabuhan ada potensi itu seperti tadi profesi-profesi apa dan seterusnya. Kemudian untuk di wisata kan suka nggak suka berarti ada pantai-pantai atau ada laut-laut yang memang terumbu karangnya bagus atau ikan-ikannya bagus dan seterusnya dan seterusnya. Pernah nggak Om? Pernah ada semacam mapping? Oh ini loh daerah-daerah ini yang potensi untuk kemudian profesi-profesi atau bisnis dikembangkan dengan basis mereka perlu menguasai keterampilan menyelam. Ya, jadi kegiatan mapping untuk wisata selam, ya benar sih. Jadi memang nggak semua lokasi itu cocok untuk wisata selam seperti itu. Nah, sebenarnya pemerintah sendiri itu sudah punya panduan untuk bagaimana kita menentukan daerah-daerah penyelaman. Nah, jadi ya misalnya kalau zaman dulu saya dari waktu zaman mahasiswa udah melakukan survei itu tuh Om. Misalnya kami melakukan waktu itu sama klub selam tuh di kampus Fisheries Diving Club IPB. Kami melakukan ekspedisi ke lokasi-lokasi potensial untuk dijadikan daerah penyelaman. Nah, misalnya saya di waktu itu ketua ekspedisi di pantai barat Belitung. Nah, kita survei di sana. Nah, memang di sana berpotensi untuk diadakan kegiatan wisata selam. Nah, dengan tantangan-tantangan tersendiri di sana dan ada levelingnya juga Om. Jadi kalau mengikuti hasratnya penyelam, jadi kalau yang misalnya yang baru-baru nih, dia cuma cukup melihat keindahan terumbu karang gitu ya. Nanti ada level lagi, dia pengen setelah belajar nyelam, dia punya kamera, dia perlu objek-objek yang menarik misalnya untuk difoto. Misalnya di situ kita menginventarisasi biota-biota unik. Ya, biota-biota unik di lokasi tersebut. Jadi kadang-kadang terumbu karangnya nggak bagus Om. Tetapi di situ banyak biota unik. Nah, itu juga menjadi menarik. Nah,
tadi kembali lagi, apa yang menarik buat sebenarnya customer ya, penyelam-penyelam itu belum tentu menarik buat orang lokal untuk dikembangkan. Oke. Jadi apa ya? Akhirnya yang masuk itu orang-orang luar juga yang tahu potensi di situ. Padahal kita sudah menjelaskan bahwa ini loh potensi lokasi Anda ya. Ini bisa untuk kegiatan selam tipe ya A, B, C, D misalnya gitu ya. Nah, memupuk kesadaran itu susah. Jadi mereka melihatnya pada saat itu aja. Butuh waktu mengedukasi mereka bahwa tempat Anda ini nih spesial gitu. Dan Anda bisa mengembangkan untuk wisata penyelaman. Nah, itulah makanya di beberapa lokasi di Indonesia yang mengembangkan selam itu malah orang luar. Karena orang luar ini yang bisa menjangkau customer-nya seperti itu. Artinya kalau orang luar bisa melihat potensi daerah itu dan dia bisa mengajak customer, mengajak wisatawan selam untuk datang ke situ. Sementara teman-teman di lokal sendiri tidak melihat itu sebagai satu potensi yang layak dikembangkan. Iya, karena mereka mungkin melihat biasa aja. Karena sudah hari-hari mereka ketemu itu, jadi melihat itu bukan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Betul. Jadi misalnya kayak saya ke Ternate nih. Di sana kan ada hasil penelitian, ada hewan langka ya. Di dasar laut. Berjalan. Kalau perang di dasar laut, hiu berjalan. Hiu berjalan itu kayak apa? Adanya di dangkal Jadi hiu dia sering pakai siripnya, dia jalan gitu. Oh gitu. Ya, jadi siripnya dipakai buat kayak merayap gitulah. Nah, itu akhirnya Ternate booming ya, orang menyelam gara-gara peneliti menyatakan bahwa hiu berjalan itu adalah termasuk hewan endemik di situ. Karena cuma ada di situ di dunia ini. Nah, sedangkan kita ngomong ke masyarakat sana bahwa itu hewan endemik, dia ketawa, Om. Nah, ini kan tiap hari saya lihat gitu. Dari kecil saya main-mainin gitu kan. Jadi informasi nilai penting suatu objek ya, organisme itu perlu diedukasi juga ke mereka. Bahwa daerah kamu ini spesial gitu loh. Artinya karena itu sudah menjadi bagian dari hidup dia, kemudian dia menganggap itu biasa dan kemudian belum ada dalam tanda petik kesadaran bahwa ini potensi yang bisa kemudian menghasilkan sesuatu. Artinya bahwa itu sudah sesuatu hal yang lumrah buat kamu, tapi buat orang itu, buat orang di luar wilayah ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi kesannya jadi mereka tidak menghargai apa yang mereka miliki sendiri kira-kira. Ya, belum tahu value, bukan tidak menghargai Om, tapi value secara global itu mereka nggak tahu gitu. Artinya belum melihat ini sebagai potensi duit gitu kan? Gitu. Belum melihat ini sebagai potensi duit kan? Betul. Yang jadi masalahnya kan gitu. Bahwa ini hari-hari saya, tetapi bahwa kemudian ini sebenarnya bisa jadi potensi duit, itu yang harus disadarkan. Karena sekarang kan orang materialistis, harus ketika ada manfaat duit mungkin akan menjadi lebih tertarik, Om. Iya, betul. Oke, Om. Oke, Om, kayaknya kita mesti tahan dulu. Ada beberapa bagian yang ada di kepala saya, mungkin kita bisa eksplor lebih lanjut.
dengan apa Om Begin ini, dan juga mungkin dengan komunitasnya, karena aku melihat ini sebenarnya ada yang menarik adalah bagaimana mempublikasikan, bagaimana menginformasikan bahwa ada venue-venue luar biasa di tempat-tempat mana, dan kemudian orang akan berdatangan ke sana dan kemudian akan membangkitkan potensi ekonomi satu kawasan atau wilayah desa tertentu yang dia punya potensi potensi laut dalam konteks wisata selam. Jangan kemana-mana, tetap di Kepoin Desa. Kita akan kepo-kepo lebih lanjut tentang dunia perselaman dan bisnisnya barengan sama Om Begin. Tetap di Kepoin Desa. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa, hanya di TV Desa. Oke, kembali lagi kita di Kepoin Desa, kita kepo-kepo tentang desa. Om, ada yang menarik yang tadi di awal tadi Om Begin cerita bahwa ada potensi untuk kemudian secara teknologi hari ini teman-teman penyelam itu juga bisa membawa ke bukan sekedar virtual menyelam dengan menggunakan perangkat yang dipasang di muka itu kan, tapi juga kemudian saya tidak ikut menyelam, tapi saya bisa ikut menikmati keindahan bawah laut. Kemudian itu akan punya potensi untuk kemudian menarik minat orang untuk berwisata laut dengan menyelam, dan ketika kemudian banyak orang datang ke situ, otomatis karena ada potensi ekonomi, maka masyarakat desa di wilayah yang bersangkutan itu pasti kemudian jadi lebih mudah diedukasi untuk yuk kamu bisa jadi guide-nya, yuk kamu bisa berbisnis ini dan seterusnya. Jadi taruh kata ini, oh Om Begin udah bisa, ada yang tertarik untuk di satu daerah tertentu karena memang sudah ada mitra di daerah itu atau di desa itu, maka Om Begin tinggal ngomong, oke, akan datang ke situ teman-teman yang tertarik untuk kemudian ikut wisata selam, nama ini, leveling kemampuan selamnya kayak gini, bla bla dan seterusnya, sehingga kemudian si tour guide-nya ini kemudian mampu oh ini berarti pengamanannya harus seperti apa karena levelnya masih seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira yang kemudian jadi tantangan menariknya adalah ketika kemudian membuat satu event atau program yang seperti itu nih, virtual ikut dalam perjalanan menyelam itu seberapa mahal sih Om? Dan apa potensinya seperti apa sih kalau kita bikin acara yang kayak gitu?
Jadi sebenarnya teknologinya itu sudah lama dikembangkan ya. Itu jadi penyelam-penyelam yang khusus tadi yang las dan itu ada kerjaan bawah laut itu sudah menggunakan teknologi komunikasi tersebut gitu. Dan memang kendalanya sih sampai saat ini memang dia cukup mahal gitu. Jadi untuk dikembangkan di desa sendiri itu menjadi tantangan tersendiri. Kecuali di desa tersebut memang punya objek-objek yang yang khusus gitu, ya, yang nggak ada di tempat lain gitu. Jadi orang bisa menikmati hal-hal tersebut. Dan juga memang kalau alatnya saja itu ya udah cukup mahal, tapi kita harus menyiapkan infrastruktur yang lain terkait dengan peralatan tersebut gitu. Jadi kita harus punya platform untuk men-set up peralatan-peralatan tersebut gitu. Nah, itu tantangan tersendiri sebenarnya. Sama yang pasti dia butuh support, misalnya listrik yang menjadi tantangan berikutnya kalau untuk di lokasi-lokasi tertentu gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan. Tapi itu bisa dilakukan. Cuma memang belum jadi murah. Nah, kalau udah bisa jadi murah nanti, atau kita kembangkan sistemnya bagaimana dia bisa jadi murah, itu akan sangat menarik kalau menurut saya. Seperti itu. Tapi kan gini Om, kalau aku ini membayangkannya. Kalau sendiri itu pasti akan berat kan gitu. Kalau bersama-sama kan akan jadi lebih mudah. Kalau sendiri mungkin mahal, tapi kalau bersama-sama akan berasa murah kan gitu. Nah, kalau kemudian kita cermati satu ide ini, Mama, ini kan sebenarnya bagaimana kemudian membangkitkan potensi ekonomi lokal dengan berbasis pada wisata selam umpamanya. Nah, ketika teknologi itu memang sudah ada dipakai oleh para pihak, taruh kata mungkin ketika bicara tentang pengelasan bawah laut dan seterusnya, atau kemudian ada Om Begin lebih paham siapa-siapa yang memanfaatkan itu dan siapa-siapa yang punya aplikasi itu atau program itu kemudian menjadi bagian dari CSR dia untuk kemudian mensupport satu titik tertentu, ini kan sangat mungkin kemudian menjadi murah karena mereka memang sudah punya platformnya. Kita hanya sekedar membawa pada ini akan ada penyelaman dilakukan oleh siapa dan seterusnya gitu kan, jam sekian sampai jam sekian. Ayo kalau ingin merasakan sensasi menyelam bersama Begin umpamanya kan gitu. Di wilayah di daerah mana, di desa mana atau di pesisir mana dan seterusnya. Jadi pada saat mempersiapkan juga terlihat begitu sudah masuk, kemudian turun, baru kemudian orang berasa apa yang dilihat Om Begin, ya kita bisa melihat apa yang kemudian Om Begin ceritakan. Oh ini satu biota laut apa yang mungkin hanya ditemukan di sini, atau mungkin bisa dijelaskan bagian-bagian tertentu kan, itu menjadi bagian dari promosi untuk si lokasi, dan juga bisa menjadi bagian promosi untuk yang mensupport kan gitu. Ibarat kata ketika pada saat tayangannya kemudian ada nih Pertamina selalu umpama nih yang mendukung Pertamina gitu kan, karena semua perangkatnya dari dia, kemudian di situ tertulis bahwa program acara ini didukung oleh Pertamina, artinya kan CSR mereka care terhadap desa pesisir dan seterusnya juga dapat, mempromosikan tempat itu dapat. Nah, bahwa efek lanjutannya kan masyarakat di lokasi itu yang akan mendapatkan manfaat, dan kemudian membangun kesadaran yang tadi menjadi tantangan itu kan menjadi lebih gampang ketika
Mereka nggak pernah lihat sampai kedalaman lautnya bahwa ada sesuatu yang luar biasa di situ. Jadi menurut mereka ya laut ya gitu-gitu aja. Apa bagusnya orang kita tiap hari di situ juga males kan gitu. Kira-kira ini menarik apa enggak ini, Om? Oh, menarik. Jadi saya jadi ingat nih. Saya disupport oleh teman saya, dia mengembangkan drone bawah laut. Nah, itu kan kalau drone bawah laut itu bisa live dia langsung. Nah, itu bisa juga kita pakai drone itu. Jadi kayak tadi live jam sekian, nanti dari drone itu kita bisa pancarkan. Jadi sambil saya ngedrone di bawah laut, nanti saya bisa voice gitu ya, untuk ngejelasin oh ini biota ini gitu, khasnya apa dan segala macam seperti itu. Nah jadi itu sangat mungkin, dan drone bawah laut ini nggak mahal. Saya baru inget tuh. Wah, terinspirasi keren. Mas Koco ini. Ini harus ada kolaborasi ini, asosiasi penyelam Om Begin sama TV Desa, ya kan? Kemudian dengan teman-teman yang menguasai drone laut itu, kita bisa kolaborasi. Mungkin daerah mana yang mungkin bisa jadi satu model kita untuk kemudian akan ada live untuk menikmati bawah lautnya wilayah mana gitu kan. Nah, teman-teman tinggal memainkan drone itu gitu kan. Kemudian semua orang bisa menyaksikan itu, dan kemudian penawaran berikutnya adalah ini sangat mungkin kalau pengen menikmati secara langsung berarti Anda ikut dalam paket wisata selam dan seterusnya. Untuk sampai ke situ harus punya kemampuan selam di level apa dan seterusnya. Itu kan Om Begin yang lebih paham itu. Boleh juga itu Om, coba dipelajari Om lebih dalam. Boleh. Kapan kita bisa bikin event itu? TV Desa siap untuk menyiarkan kita dengan 2 satelit kita ada di Telkom Merah Putih dan juga Nusantara 1, berarti seluruh Indonesia bisa tercover melalui siaran satelitnya. Di platform aplikasi kita juga bisa jadi tayangan eksklusif yang bisa jadi paket video on demand ke aplikasi Genflix. Kita punya kita ada aplikasi yang menyiarkan siaran kita, dan kita juga sedang merancang untuk kemudian ada satu etalase khusus. Jadi di Genflix itu ada gen religi, ada gen Korea, ada gen macam-macam. Salah satu yang akan kita kembangkan adalah gen desa. Jadi bagaimana film-film tentang desa itu akan ada di etalase gen desa. Salah satunya adalah bagaimana orang bisa menikmati bawah lautnya desa-desa pesisir Indonesia yang Om Begin dan teman-teman yang memilihkan ini loh yang bagus. Kalau kamu mau main ke sini berarti kamu bisa menghubungi nih teman Badan Usaha Milik Desa yang mengelola wisata, namanya ini, boleh main ke sini dan seterusnya. Nah, teman-teman di Badan Usaha Milik Desa juga bisa dilakukan pembekalan dulu, pelatihan dulu nih, untuk kemudian kalau memang orang banyak datang ke situ, setiap kali datang bawa penyelam dari luar dan seterusnya kan pastinya kan kemudian melirik, kenapa enggak kita? Ayo kalau memang mau, ayo dilakukan pembinaan. Ini menarik juga nih Om, kalau mungkin bisa dikembangkan. Siap. Bisa dikomunikasikan ke teman-teman. Nah, nanti bisa kita koordinasikan lebih lanjut, karena Kepoin Desa salah satunya kita pengen bahwa setiap momen, setiap episode yang kita selenggarakan, kalau minimalnya harus menjadi informasi yang inspiratif. Itu paling kecilnya. Nah, level harapan berikutnya adalah memang kemudian akan ada inovasi-inovasi baru yang bisa kita kembangkan, kemudian bisa juga lebih lanjutnya menjadi satu program atau menjadi event-event baru atau paket bisnis baru yang bisa dikembangkan. Salah satu yang kemarin hasil ngobrol-ngobrol kita di Kepoin Desa adalah ketika smartphone itu bisa menjadi alat rekam untuk membuat film. Akhirnya
TV Desa bersama teman-teman Rumah Film Avandi, kita membuat program acara festival film yang hanya boleh diikuti untuk mereka-mereka yang proses pengambilan gambarnya hanya menggunakan kamera smartphone. Jadi kalau pakai kamera profesional malah nggak boleh, harus pakai smartphone. Iya. Ini bagian yang mungkin orang tadinya kalau mau bikin film alasannya, kita nggak punya alat yang memadai, kamera itu harus gini, lightingnya harus gini. Akan ada edukasinya tentang bagaimana cukup dengan smartphone, asal kamu kreatif, kamu punya ide, itu bisa dieksekusi menjadi sebuah film. Saya kepikiran tadi, ketika memungkinkan tadi bagaimana menikmati bawah laut itu, kemudian orang bisa melihat secara live-nya, artinya ini menjadi bagian yang menarik karena bisa ada interaksi. Kalau kemudian orang nonton setelah acara itu kan mungkin nggak bisa ada interaksi, tapi kalau pada saat live kan bisa interaksi nih. Yang memainkan drone bawah laut itu adalah tim dari mana disebutkan dan seterusnya. Kemudian yang menjadi pendamping atau menjadi anchornya adalah Om Begin umpamanya. Om Begin bisa menyampaikan, memberikan penjelasan nih. Ini coba agak ke sebelah kanan itu ada yang menarik dan seterusnya. Om Begin bisa bercerita tentang ada apa ini di sini dan seterusnya, karena yang bercerita pasti orang yang punya kompetensi. Ketika Suryo Koco yang mendampingi di situ ya cuma ngomong, indah sekali, ikan kecil-kecil dan seterusnya, tapi nggak bisa cerita itu apa dan seterusnya. Kira-kira gitu ya Om? Ada ide tambahan dari Om Begin? Ya, jadi saya yang banyak belajar nih dari Om Koco nih, ide-idenya luar biasa nih. Ya Om, jadi saya itu disupport teman saya dia startup untuk underwater drone. Nah, jadi dia di Cina sekarang. Nah, dia membuat startup ini dan saya disupport tuh sama dia, dipinjemin drone-nya untuk digunakan. Jadi untuk digunakan. Jadi bagaimana drone ini digunakan untuk kegiatan tadi pendidikan, konservasi di Indonesia seperti itu. Nah, dia bisa fully support itu untuk alatnya tuh. Artinya kan bisa bersinergi nih. Bersinergi bahwa kita TV Desa membutuhkan siaran edukasi, kemudian teman-teman drone itu siap memfasilitasi perangkatnya, Om Begin dan teman-teman punya agenda untuk memberikan edukasi ke publik tentang kehidupan bawah laut gitu kan. Secara bisnisnya bahwa teman-teman yang mungkin punya perangkat untuk drone bawah laut itu pastinya kan kemudian akan disebutkan nih perangkat ini menggunakan apa dan seterusnya. Jadi ketika ada institusi atau lembaga-lembaga yang membutuhkan kan bisa berhubungan dengan si pemilik perangkat. Ketika kemudian membutuhkan tenaga ahli untuk menjadi mentor atau menjadi konsultan atau menjadi supervisor dari kegiatan-kegiatan berhubungan bawah laut, berarti ketemunya sama Om Begin dan teman-teman kan gitu. Artinya saling melengkapi ini, harus segera didiskusikan lebih matang ini Om Begin. Jadi dia udah mikirin juga nih kira-kira lokasinya yang menarik itu di mana aja tuh. Menarik juga. Oke, mantap. Setidaknya Kepoin Desa malam ini, pagi ini kita ketemu Om Begin, ada satu ide baru nih. Jadi TV Desa akan menjadi TV yang bukan TV biasa karena selalu memberikan ide-ide baru, memberikan eksekusi-eksekusi baru, memberikan inovasi-inovasi baru dan inspirasi-inspirasi baru dalam satu kerangka semangat itu tadi. Bagaimana ketika apa yang kita kerjakan insya Allah akan memberikan dampak terhadap desa-desa atau wilayah-wilayah pedesaan di sekitar tempat yang kita berkegiatan, atau dalam proses kegiatan kita akan memberikan ruang untuk kemudian desa-desa bisa berpartisipasi aktif untuk menggali potensi dan mempublikasikan potensinya. Seperti Smartphone Short Film Festival itu
kita sudah tetapkan bahwa secara tema keseluruhan itu harus dengan atmosfer pedesaan. Jadi suka tidak suka film yang akan yang akan diproduksi pasti akan berbau suasana pedesaan, pasti akan berbau mengangkat potensi-potensi pedesaan. Jadi brand TV Desa dengan kata desa yang ada mengikuti di belakang TV ini masih tetap kita jaga bahwa setiap event-event kita akan terkait dengan desa dan pedesaan. Pedesaan pesisir menjadi bagian yang menarik untuk kemudian juga kita perlu eksplor. Gitu ya, Om Begin ya? Betul itu. Itu kapan itu, Pak? Acaranya? Yang mana? Yang lomba itu. Yang lomba kita sudah buka dari tanggal 20 November kemarin. Kita akan tutup di 20 Oktober. 21 Oktober akan ada technical meeting sekaligus pelatihan workshop tentang bagaimana menggunakan smartphone untuk untuk membuat film. Dan secara spesifik yang akan mendapatkan hadiah lomba itu adalah film-film yang kemudian sutradara, pengambilan penata gambar dan juga aktor aktris ya untuk yang akan bisa mendapatkan hadiah itu adalah mereka-mereka yang usia remaja, jadi 10 sampai 19 tahun. Jadi ini bagian yang kemudian kita pengen anak-anak muda sekarang jangan sibuk hanya bermain game, tapi juga bisa melakukan kreativitas dalam perfilman. Kira-kira gitu Om semangatnya. Cocok nggak? Cocok. Ini nanti kita bisa ngobrol nih. Ini akan lebih cocok lagi ketika kemudian diving IPB gitu kan, itu kita bisa berkolaborasi dalam program spesial gitu kan. Oke, program spesial kapan kita akan menikmati bawah lautnya di mana gitu kan, dengan menggunakan drone bawah laut dengan teman-teman expert dari diving IPB atau mungkin apapun lah silakan. TV Desa menjadi salah satu saluran, salah satu pipa untuk mendistribusikan informasi, mendistribusikan gambar-gambar bawah laut itu kepada publik. Kira-kira kayak gitu Om. Kerjasamanya dibikin sederhana aja, bagian kita menyelesaikan broadcastnya, bagian Om Begin dan teman-teman mempersiapkan untuk kemudian mengeksekusi, bisa menampilkan apa yang di bawah laut itu menjadi tontonan untuk teman-teman yang ada di dimanapun berada kan gitu. Ya. Cocok. Oke ya. Ini kayaknya kopi pagi semakin seger ini gara-gara kita ketemu dan ada ide baru. Oke Om, balik lagi ke mengajak generasi muda desa menjadi penyelam. Mungkin salah satunya ketika kemudian Om Begin nanti menemukan titik yang akan dieksplor pertama kali, di mana? Aku kebayang ketika kemudian orang jadi sadar bahwa ngapain juga aku harus menyelam jauh-jauh mungkin ke luar negeri atau apa, ternyata ada tempat yang bagus di situ. Nah, ketika kemudian banyak berdatangan teman-teman penyelam ke situ atau kemudian orang yang kemudian tertarik untuk kemudian bisa menikmati bawah laut dengan secara langsung dan seterusnya, artinya kan kemudian desa di sekitar situ untuk kemudian mulai berangkat ke titik yang akan dituju itu kan otomatis akan menjadi destinasi untuk kemudian bisa memberikan layanan-layanan lainnya, taruh kata layanan sewa perahunya untuk sampai di tempat mana dan seterusnya. Itu minimalnya. Layanan berikutnya bisa jadi ternyata bagusnya aku nggak ngerti bawah laut itu mungkin kalau kedalaman tertentu kan masih ada cahaya matahari yang bisa masuk kan, berarti di jam-jam segini artinya kalau di jam-jam segini maka mereka perlu ada nginep homestay di masyarakat dan seterusnya. Itu kan bagian yang menarik yang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di titik-titik itu karena memang ada bisnis baru. Kira-kira menurut Om Begin gimana nih? Karena aku yakin sebagai seorang akademisi, peneliti, bagian-bagian kayak gitu
pasti nggak akan lepas dari pandangan atau pencermatan. Silakan, Om. Ya, jadi menarik ya ketika wisata berkembang, itu memang akhirnya kesejahteraan juga lebih berkembang seperti itu tadi. Jadi perekonomian di situ bergerak seperti itu. Nah, jadi ada beberapa contoh menarik, misalnya di Pulau Seribu gitu ya. Pulau Seribu itu yang di depannya ibu kota itu, di Pulau Pari dulu, sebelum ada berkembang wisata di sana, itu perkembangan ya secara ekonomi masyarakat itu mereka memang bergantung menjadi nelayan seperti itu. Setelah ada wisata, mereka tetap jadi nelayan tuh, Om. Dari Senin sampai Jumat. Oke. Sabtu Minggu mereka menjadi operator wisata. Nah, jadi menambah pendapatan masyarakat. Kemudian timbul juga kesadaran untuk lebih menjaga lingkungan. Ya. Karena dia wisata kan harus bersih misalnya gitu ya. Kemudian lautnya juga harus bagus, dilindungi. Nah, di situ muncul juga kesadaran masyarakat untuk bahwa modal kita ini adalah lingkungan kita yang bagus. Akhirnya mereka juga ada gerakan-gerakan terkait dengan peduli lingkungan gitu ya. Dan itu juga bisa dijual sebagai sebagai poin-poin usaha gitu, sebagai edutourism seperti itu gitu. Artinya kemudian antara ekologi dan ekonomi itu kemudian berjalan seiring, menjaga kualitas lingkungan, kemudian bisa menghasilkan secara ekonomi gitu ya. Betul. Jadi ya ini ya tidak hanya ekstraktif jadinya ya terhadap alam, tetapi juga di situ kita ya bersinergi dengan alam ya di masyarakat di sana gitu. Nah, jadi wisata-wisata yang seperti itulah yang perlu dikembangkan di pesisir gitu oleh masyarakat pesisir, bahwa dengan menjaga lingkungannya itu dia bisa itulah modal yang mereka bisa jual seperti itu. Kalau kan sebenarnya bagian lain ketika bicara wisata, salah satunya adalah wisata edukasi umpamanya, itu kemudian bagaimana kemudian kalau pandemi nanti sudah berakhir, salah satunya kan bisa saja bagaimana kemudian live in di teman-teman nelayan merasakan bagaimana jadi nelayan, mereka mungkin ada di satu perahu bersama nelayan cari ikan bagaimana mencermati ikan itu banyak itu ketika ada burung-burung ada di situ, berarti sedang berkumpul ikan di sana dan seterusnya. Itu kan kalau bicara wisata itu kan sesuatu yang dia tidak bisa dapatkan di tempat lain, itulah yang kemudian menjadi nilai dari sebuah wisata itu. Jadi saya pikir sangat luar biasa, pesisir banyak sekali yang bisa dikembangkan, tinggal bagaimana kita memberikan literasi atau memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kamu punya potensi. Ibarat kata kalau kita bicara penyiaran atau produk tayangan umpama, salah satu yang luar biasa ketika saya ketemu sama teman konten kreator, dia menyampaikan bahwa setiap orang itu sebenarnya punya potensi jadi konten kreator. Kenapa? Karena perjalanan kamu, kehidupan kamu, hari-hari kamu yang menjemukan di tempat pekerjaan pun itu bisa jadi konten gitu. Kamu menceritakan tentang boring hari ini bla bla, dan itu sudah jadi konten. Berarti tinggal kesadaran kita bahwa kita bisa jadi konten kreator dari satu program-program tertentu atau edukasi tertentu atau topik-topik tertentu. Saya pikir ini bagian yang mungkin kita perlu educate ke mereka bahwa kehidupan teman-teman di pesisir itu juga menjadi bagian yang menarik untuk kemudian
membuat orang lain pengen ikut merasakan kan gitu ya. Jadi kalau tadi kan bagaimana bawah laut itu kalau kita nggak pernah lihat ya mungkin nggak pernah tertarik, ibarat kata menyelami hati perempuan umpamanya untuk cowok-cowok ini kan. Ketika kita nggak pernah lihat gimana ceritanya kita mau jatuh cinta kan gitu. Tapi kalau kemudian kita lihat walaupun itu hanya di aplikasi dan seterusnya, kita bisa jadi tertarik, jadi blended janjian sama orang yang sebenarnya kita nggak pernah ketemu muka tapi chattingan dan seterusnya, itu bisa terjadi sama seperti ini ketika Om Begin bisa membawa kita pada di laut bawah itu kayak gini mungkin. Kemarin aku lebih tertarik kalau di objek wisata tertentu ya naik kapal yang kemudian di lantai bawahnya itu ada kacanya kan gitu. Hanya melihat dari atas aja kan, ini kelihatan kanan. Begitu lihat bagaimana Om Begin bawa kita ke arah sini pakai gitu. Boleh juga ini kalau bisa kita belajar selam, kita bisa menikmati langsung ke sana. Jadi kemudian ada kebutuhan untuk kemudian pengen belajar selam karena pengen merasakan langsung dan seterusnya. Kira-kira kan ada prosesnya seperti itu, betul ya? Iya betul sekali. Jadi pertama lihat dari atas, lalu belajar snorkeling ya. Snorkeling masih tahan napas, lalu belajar nyelam nih lebih enak gitu ya, bisa ada interaksi dengan ikan dan lain-lain ya. Memang harus berproses juga seperti itu, dan ini menarik juga untuk dibedah gitu ya. Oke. Om, nggak terasa ini sudah di penghujung acara closing statement Om. Tapi kita tetap perlu koneksi lagi untuk kemudian kita mendiskusikan yang program yang tadi. Silakan Om. Ya. Closing statement untuk kerabat desa. Terima kasih teman-teman TV Desa, dan buat sahabat desa pesisir ya, terutama ini jadi saya selalu bilang bahwa menyelam ya, diving ini itu membuka kesempatan yang lebih besar buat kita mengetahui apa yang ada di laut kita. Akan banyak hal-hal unik di bawah yang bisa menjadi buat pembelajaran kita juga, dan juga bisa dikembangkan untuk hal-hal positif lainnya. Jadi, ayo belajar nyelam. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Begin, dan kita akan ketemu lebih lanjut ngobrolin ide program yang mungkin kita bisa kolaborasikan untuk TV Desa dan memberikan kemanfaatan kepada kerabat desa di seluruh Indonesia. Oke, kerabat desa Indonesia, selamat. Sudah banyak hal tadi kita bisa dapatkan dari Om Begin, tamu kita hari ini, dan kita akan terus mengundang teman-teman inspiratif di Kepoin Desa, karena Kepoin Desa adalah agenda kepo-kepo tentang desa dalam satu semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Ide-ide untuk mengusulkan tokoh-tokoh atau mengusulkan teman-teman atau kerabat yang layak kita ajak ngobrol di Kepoin Desa bisa dikirim ke 083 kali 01317160, dan tim redaksi nanti akan membantu untuk bisa menghadirkan nama-nama yang dikehendaki oleh kerabat desa semua. Sampai di sini Kepoin Desa, kita akan bertemu tiap hari Senin sampai Jumat 8.30 sampai 9.30. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Acara ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia.